Emang teknisnya di belakang layar ya, gimana caranya si Wells ini naikin barang, misalnya kayak contoh BSBK, atau misalnya kayak koin gitu. Misalnya dia hajar ke atas. Kan hajar ke atas kan dia makan-makan barangnya terus kan, makan terus dia naikin. Kan ujung-ujungnya dia juga harus jual Betul. one day kan. Betul. Nah, kalau misalnya udah beli di sini, terus berarti dia harus expect ada retail yang nangkep berarti. Betul. Market maker itu paling takut adalah sahamnya nggak diikutin orang. Itu dia paling takut gitu. Jadi dia berani makan, dia naikin, tapi kalau nggak ada partisipasi dari retailnya, dia itu pusingnya bukan main karena nggak bisa exit sama sekali gitu. Karena kalau kamu lihat ya, perhatikan semua rata-rata saham dia itu naiknya rata-rata 200%. Tapi dia nggak untung 200%, dia kan jualnya ke bawah gitu. Tapi ya, let's say lah bisa dapat 70%. Itu udah which is bagus banget kayak gitu. Nah, tapi kerja kerasnya banyak, tarik 200%, 70% gitu. Kalau konteks misalnya dia tarik 200%, nggak ada yang mau ikut, dia kan pusingnya luar biasa. Dia kan tarik lagi gitu. Dia tinggal pilihannya dua, dia udah aduh gila aja, langsung tarik lagi. Dan kalau Gimana bisa, caranya buat meningkatkan partisipasi retail? kasih orang untung. Itu wajib. Kasih orang untung. Kayak misal ada konglomerasi yang tadi saya sebut gitu ya kan. Saya nggak suka konglomerasi ini dan ini gitu. Karena banyak retail banget rugi gitu. Jadi dia akan naiknya sangat-sangat sulit gitu. Dia naik harus ada news. Kalau dia nggak ada news naik, market nggak akan suka gitu. Tapi kalau Pak Pepe, dia IPO nggak perlu dia naikin, semua orang beli all in semua. Gue jual obligasi, gue tembak IPO, semua kan melakukan hal gitu. Kenapa? Karena semua orang rata untung dari Pak Pepe. Jadi ya meningkatin partisipasi retail, jawabannya adalah retail harus kasih makan di luar gitu. Kasih makan digemuk baru disembelih biasanya kayak gitu. Makanya udah gemuk kita kabur kayak gitu loh. Makanya saya kabur koinnya, saya nggak mau main lagi kayak gitu. Gimana cara lu nentuin titik take profitnya? Ketika semua udah nggak oke sih. Semua udah oke. Semua orang udah Jadi ngomongin. lu nggak pernah punya ini ya, kayak gue ini targetnya tuh 20%, ya kan? Enggak. SL-nya berapa? Lu nggak peduli pernah. gitu? SL saya selalu target. SL selalu ketat gitu. SL selalu ketat, kalau kecuali tesis ya. Kalau Moonstock biasanya sih range-nya saya kasih agak lebar sedikit gitu. Karena kalau Moonstock itu based on tesis. Kalau trading based on ya price action. Kalau misalnya udah nggak oke ya kita SL. Tapi kalau profit saya nggak pernah tahan gitu loh. Mending saya kurang untung. Maksudnya nggak maksimal untungnya gitu ya kan. Tapi dia ada bisa ayun lagi gitu. Tapi kalau stop loss harus disiplin.